Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berbahagia, berdasarkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan konteks ayat ini adalah perubahan positif. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum dari kondisi yang rusak sehingga kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Artinya konten diri yang tadi saya memaknanya adalah masalah-masalah intrinsik manusia yang ada dalam manusia, berupa pemikiran, pandangan, cara hidup, budaya, tradisi, keyakinan, dan seterusnya. Kemudian kalau ayat berikutnya adalah, atau ayat kedua adalah ayat tentang perubahan negatif. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayr ni'matan. Demikianlah Allah itu tidak mengubah nikmat yang diberikannya kepada satu kaum. Artinya keadaan positif, keadaan yang tadinya makmur, keadaan yang tadinya baik, itu tidak diubah oleh Allah dari satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi ketika masyarakat yang tadinya sejahtera tapi mengubah cara hidupnya, cara pandangnya, otomatis kemudian akan terjadi perubahan pada kondisi mereka. Berdasarkan dua ayat ini, ketika kita bicara perubahan, maka perubahan itu memiliki sunnatullah yang dibahasakan oleh Dr. Majid Kilani sebagai qanun, sebuah aturan yang tentu secara dari sisi hipotesa manusia itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat dalam, dan itu merupakan anugerah yang sangat besar, karena ketika kita menemukan sunnatullah, artinya kita mempunyai suatu pedoman dalam berinteraksi dengan fenomena-fenomena kehidupan kita. Berbicara tentang perubahan, rangkaian perubahan itu harus dimulai dari pertama apa yang ada dalam diri kita. Artinya perubahan ini kan sifatnya tidak pasif, tiba-tiba saja berubah. Manusia ini kan punya kehendak untuk mengubah. Manusia punya pilihan, dan itulah memang perbedaan manusia sebagai mukallaf dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan Allah yang tidak punya pilihan untuk menerima atau menolak. Ketika ingin mengubah sesuatu keadaan, ini yang terjadi dalam kondisi kita ya sekarang lah. Kan kita menggunakan jalur politik, menggunakan jalur ekonomi. Coba aja kita lihat atau kita baca di media, membaca fenomena yang kita alami yang sekarang ini dianggap masih krisis dan dirasakan jelas sebagai krisis. Itu kan orang bicara ini masalah ekonomi, ini masalah politik, ini masalah. Sebenarnya itu masalah berikutnya. Pertama sekali adalah mengubah apa yang ada dalam diri kita. Jangan-jangan pandangan kita terhadap ekonomi itu salah. Jangan-jangan keyakinan hidup kita memang salah. Nilai-nilai hidup yang kita anut salah. Kalau bicara tentang ekonomi, sederhananya begini kalau Dr. Majid Kilani dalam satu bab di buku ini juga, bahwa maju mundurnya ekonomi itu tidak terletak pada sedikit atau banyaknya fasilitas atau sumber daya yang dimiliki, tetapi kepada cara kita, sekaligus cara pandang dan cara menggunakan itu ya. Cara kita dalam berinfak dalam mendapatkan kekayaan itu, dan menggunakannya, menginfakkannya. Infak dalam bahasa Arab itu artinya menggunakan ya. Kalau cara mendapatkannya tidak halal dan thayyib, itu bahasa sederhananya, kemudian menginfakkannya dengan cara batar, taraf, kemudian tabdzir, ya hancurlah ekonomi. Gitu. Keadaan ekonomi sebuah masyarakat. Tapi kalau di cara mendapatkannya dengan halal dan halalan thayyibah, kemudian kita memanfaatkannya juga halal thayyibah dengan menghindari sifat taraf, sifat tabdzir gitu kan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
Kemudian saraf juga, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Itu ekonomi akan sehat. Karena semua ada batasannya. Saraf dan taraf atau kemudian tabdzir itu kan adalah cara kita dalam menggunakan keuangan. Cara kita dalam memperlakukan aspek-aspek ekonomi. Perbedaannya sedikit antara kita ini mengkonsumsi sesuatu yang memang melebihi batas kebutuhan, atau sama sekali sebenarnya kita tidak butuhkan tapi kita ada-adakan. Ya sudah, itu saraf dan tadzir itu di situ. Dan itu semua adalah cara yang salah. Pertama, tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, itu dianggap sebagai caranya setan. Itu ikhwana syayatin. Dan dengan begitu ekonomi ambruk. Coba kalau kita dalam pengelolaan ekonomi itu mengkonsumsi sesuatu ya sebatas yang kita butuhkan. Dan batas kebutuhan kita itu kan subhanallah, kalau dalam aspek diet ya, cara makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau begitu kan sebenarnya hanya berapa sih yang kita butuhkan untuk sehari-hari? Kan tidak banyak. Ketika terjadi krisis, maka ta'awun atau kerjasama sosialnya, tanggung jawab kolektifnya muncul. Seperti konsep Asy'ariyun yang digambarkan Rasulullah. Contohnya, jadi kalau satu masyarakat itu mengalami krisis, maka masyarakat itu akan mengumpulkan semua bahan-bahan pokok yang mereka miliki. Artinya semua dikumpulkan di satu tempat, dicampur, kemudian dibagi rata kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau 5 orang ya untuk jatah 5 orang. Kalau begitu, apakah akan ada yang menderita? Kan tidak akan ada. Atau cara Rasulullah SAW di Sufa, ketika melihat sahabat-sahabatnya, sekian sahabatnya di Sufa itu minimal 80 sampai 200 kadang-kadang. Rasulullah mengatakan ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan satu porsi itu cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfi tsalasa. Dan makanan 2 porsi itu cukup untuk 3 orang. Kalau itu dipraktekkan, krisis ekonomi sudah akan tertangani. Atau dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, kemudian ada seorang sahabat yang hilir mudik dan sebagainya, kesana kemari kebingungan, dia kehilangan atau tidak punya kendaraan, tidak punya pakaian yang cukup, pokoknya sudah sangat menderita. Rasulullah berkata, man kana lahu fadlu dhahrin, siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah memberikannya kepada yang tidak punya kendaraan. Siapa yang punya kelebihan pakaian, hendaknya memberikan kelebihannya itu kepada yang tidak punya pakaian. Siapa yang fadlu zad, siapa yang punya kelebihan bekal, maka hendaklah memberikan kelebihan bekalnya kepada yang tidak punya bekal. Selesai masalah, tertangani. Tapi itu kan yang tidak kita lakukan. Orang punya mobil 3 masih beli 1, gitu kan. Padahal butuhnya cuma 2. Yang dibeli yang mahal-mahal lagi. Coba kalau seandainya itu diterapkan. Siapa yang punya kelebihan kendaraan, hendaklah memberikan kepada yang tidak punya kendaraan. Selesaikan masalah kita kan? Mahasiswa semua punya kendaraan. Dosen punya mobil semua. Tenang saja kalau begitu. Tapi itu tidak dipakai kan? Lihat itu. Jadi masalahnya cara. Kalau kita melihat periode Madinah awal-awal itu kan periode krisis itu. Tapi bayangkan di periode krisis itu, yang seharusnya orang sibuk dengan perutnya masing-masing, ada masalah, kemiskinan dan sebagainya, itu mereka masih bisa membangun ini itu. Maksudnya membangun itu berkarya besar dalam kondisi kesulitan. Kenapa? Karena ada ta'awun itu, ada kebersamaan yang sangat luar biasa, yang real sekali. Dan ini contoh yang sangat jelas. Jadi perubahan itu mulai dari konten diri itu, mabil anfus. Nah, ketika berhasil melakukan perubahan apa yang ada dalam diri, pemikiran, pandangan, kemudian budaya dan sebagainya, maka akan masuk pada tahap berikutnya. Masyarakat itu memiliki kehendak yang positif tentu, sehingga bisa mengubah fenomena-fenomena
yang sifatnya lahiriah. Akan terjadi perubahan politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Jadi tidak bisa dibalik. Persoalan adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpinnya ganti. Ketika pemimpinan ganti, cara berpikirnya masih korup, ya sudah korup. Bedanya dulu korup itu terbatas untuk beberapa orang atau beberapa lapisan. Sekarang semua lapisan bisa korupsi. Malah tambah parah, tambah liar, kan begitu. Karena yang dirubah hanya persoalan luarnya, tidak mabil anfusnya. Jadi kalau kita sudah melakukan perubahan itu Allah yang akan mengubahnya. Dari yang tadinya melarat menjadi kaya dan seterusnya, itu akan Allah mengubah. Karena kita sudah melakukan syaratnya. Kausalitas di sini jelas, sebab akibatnya. Itu satu. Kemudian berdasarkan ayat tadi juga, bahwa perubahan itu terjadi apabila dilakukan oleh al-qaum. Artinya dilakukan oleh masyarakat secara kolektif, bukan oleh individu-individunya saja. Artinya pribadi-pribadi. Hanya ada beberapa orang yang baik. Enggak bisa itu. Kondisi masyarakat akan berubah, kondisi suatu kaum akan berubah ketika terjadi perubahan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakatnya. Ya tentu kita tidak berpikir bahwa semuanya akan 100% menjadi orang soleh. Tapi bukan berarti orang soleh itu yang minoritas. Ada perimbangan. Yang tidak soleh itu ibarat kata tidak mempengaruhi kondisi umum karena umumnya adalah soleh. Ingat di zaman Rasulullah yang berzina ada. Di zaman Rasulullah yang mencuri juga ada. Tetapi bukan berarti masyarakat itu rosak atau bobrok, sama sekali enggak penilaiannya. Karena itu adalah justru pengecualian, dan itulah kemanusiaan. Artinya sifat manusiawi muncul di situ. Selama masyarakat itu masyarakat manusia ya begitu. Tapi bukan seperti sekarang. Kalau sekarang, nah ini yang ukur yang soleh dengan itu susah sekali. Bahkan yang muncul, yang dominan, yang terlihatnya justru adalah yang bobrok. Mulai keluar, jangankan mulai keluar rumah, di dalam rumah mulai apa yang ada dalam rumah, apa yang ditonton di dalam rumah, sampai apa yang dilihat di luar rumah, apa yang subhanallah, lebih banyak yang positif atau negatif, tinggal diukur. Nah yang penting tadi, yang soleh itu yang dominan. Jadi perubahan ini perubahan yang mewarnai, yang dilakukan oleh kaum. Artinya masyarakat secara kolektif punya tanggung jawab bahwa mereka itu harus berperan dalam perubahan tersebut. Saya katakan percuma saja ada pemimpin hebat. Artinya keberadaan pemimpin hebat belum tentu bisa melahirkan masyarakat yang baik. Itu sunnatullah. Kurang hebat apa Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun berdakwah. Dakwahnya 24 jam. Lailan wa nahara. Malam dan siang. Siang dan malam kalau bahasa kita. Kemudian secara diam-diam dan secara terbuka, i'lan dan israr, ke semua tempat didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Setiap generasi itu hanya melahirkan kafar, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memang menghendaki perubahan aja Nabi Nuh, dan itu tidak diimbangi oleh masyarakatnya yang memang justru menentang perubahan atau dalam posisi berseberangan dengan perubahan. Maka 950 tahun itu untuk tercipta sebuah perubahan itu tidak terjadi. Walaupun dari segi beban Nabi Nuh sudah tersampaikan, Nabi Nuh menyelesaikan amanahnya sebagai Rasul. Tapi perubahan itu masalah lain. Karena tadi syaratnya bukan semata-mata ada kehendak dari 1-2 orang, tapi ada kehendak dari masyarakat. Kurang hebat apa Nabi Musa alaihissalam? Barangkali ini kisah yang paling panjang yang diceritakan dalam Al-Quran dan berulang-ulang. Kisah Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi ibrah bagi kita, pelajaran yang sangat besar. Coba Nabi Musa itu, subhanallah, kalau bagi Bani Israel, dia seorang kelahiran Bani Israel yang dibesarkan di istana Fir'aun. Coba bayangkan saja.
Kemudian ketika keluar dari istana Firaun dengan kondisi kita tahu semua, dalam kondisi ketakutan karena setelah memukul dan tidak sengaja membunuh, kemudian dikejar-kejar, Nabi Musa kembali ke Mesir dengan membawa risalah Allah sebagai Nabi dan Rasul, dengan membawa mukjizat yang terlihat jelas sekali oleh semua mata. Tangan yang bisa bersinar, bercahaya, tongkat yang bisa menjadi ular, bahkan kemudian dipertontonkan dalam sebuah duel atau pertarungan dengan ahli-ahli sihir, tukang sihir di lapangan, dan semua menonton. Musa menang melawan Firaun, melawan otoritas Firaun. Dan puncaknya ketika laut dibelah dan Musa dan kaumnya bisa berhasil menyeberang, dan itu ditonton oleh semua orang. Yang penting adalah Bani Israel tentunya. Tapi apakah lantas Bani Israel berubah? Dari masyarakat yang tadinya tertindas, masyarakat yang tadinya dijadikan kelas atau pelapis paling rendah, diinjak, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup untuk jadi pelayan, dan seterusnya. Coba lihat semua masyarakat Bani Israel yang melihat mukjizat Nabi Musa dengan mata kepala sendiri itu tidak serta-merta berubah mentalnya dari tadinya mental budak menjadi mental pemenang, sama sekali enggak. Falamma marru ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Ketika mereka melewati sebuah kaum yang sedang menyembah berhala-berhala mereka, mereka berkata kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Musa, buat dong untuk kami satu saja berhala untuk kami sembah. Tuhan berhala maksudnya. Bayangkan, itu baru diselamatkan dengan mukjizat begitu. Subhanallah. Ketika harus membuktikan daya juang mereka, ayo masuk ke Palestina, kita buat kehidupan baru, bentuk masyarakat baru, masyarakat yang mengemban risalah Allah untuk menjadi model bagi seluruh dunia. Mereka berkata apa? Aduh Musa, engkau ini kan melawan Firaun aja menang, masa melawan mereka nggak bisa menang? Ini logikanya lah. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau sajalah dengan Tuhanmu berangkat sana perang, pasti mereka kalah kok. Innaha huna qa'idun, kami menunggu hasilnya di sini. Lihat ini. Bayangkan suatu kaum, suatu masyarakat yang jumlahnya menurut beberapa riwayat itu bisa ratusan ribu, melihat mukjizat yang begitu luar biasa di depan mata. Itu kemudian tidak serta-merta mengubah apa yang ada di diri mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Mereka tidak bisa. Akhirnya mereka butuh masa untuk digembleng, untuk mabi anfusihim, konten diri mereka itu diubah, orientasi hidup, cara pandang hidup. Kan kita tahu dalam masa gemblengan pun juga masih berpikir masalah-masalah yang sangat rendahan, fisiologis. Ketika Allah memberikan manna dan salwa sebagai bekal hidup mereka, aduh kami udah bosan ini. Mintalah kepada Allah agar kami itu diberi apa? Fumiha adasya kisaiha, mentimun, adas, kacang, tanah, terus kemudian bawang. Kami mau pecel nih, kalau bahasa orang Jawa kali ya. Istilahnya lah. Artinya mau makanan yang selera, hanya masalah selera. Padahal manna dan salwa itu lebih cocok untuk mereka di situ dan bisa membuat mereka lebih baik ketimbang makanan-makanan di Mesir itu. Makanan-makanan kampung istilahnya. Itu tidak cocok untuk masa mereka sekarang. Subhanallah, lihat. Yatihuna fil ard arba'ina sanah. 40 tahun Nabi Musa membutuhkan waktu untuk menggembleng Bani Israel agar generasi tua yang sudah bobrok, cenderung sudah rusak itu kemudian tergantikan, karena 40 tahun pasti mati mereka. Dan kemudian lahirlah generasi baru dalam masa 40 tahun itu yang dididik langsung oleh Nabi Musa dan kemudian bisa mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Generasi Yusha bin Nun. Coba lihat ini. Jadi perubahan harus mabil kaum. Kemudian harus kaum itu sendiri yang merubah. Harus kolektif. Jadi tidak bisa kalau masalahnya kita membutuhkan pemimpin-pemimpin hebat, terus rakyatnya ngapain? Ya sudah, dengan pemimpin hebat kita ikut saja. Tidak bisa. Emangnya kita tidak punya kehendak? Emangnya kita punya orientasi? Tidak. Kita masyarakat harus menyadari bahwa ada aspek-aspek dalam diri mereka atau sisi-sisi dalam diri mereka yang harus diubah, harus sejalan dengan risalah, afkar risalah.
sehingga kemudian bisa melakukan perubahan bersama. Dan itu yang terjadi dalam generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti kita lihat detailnya selama pada zuhur ya, kalau generasi Salahuddin Ayyubi. Ini teori yang dasar-dasar itu terkait dengan ini. Yang ketiga, gitu ya. Ketika kaum atau masyarakat secara kolektif itu bisa mengubah apa yang ada dalam diri, konten diri mereka dengan baik, gitu ya, maka secara otomatis dampaknya akan mengubah aspek-aspek luaran. Itu sunnatullah di situ, dan itu sudah menjadi janji Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setelah manusia mengubah apa yang ada dalam diri mereka, maka Allah akan mengubah kondisi mereka. Nah ini dia. Jadi sekali lagi, dengan adanya contoh-contoh yang tadi saya berikan, contoh Nabi Nuh, Nabi Musa, dan tentu ketika kita baca kepada Rasul, kenapa Rasulullah, artinya perubahan di masa Rasulullah itu berhasil. Saya tidak mengatakan kenapa Rasulullah berhasil. Nanti jangan sampai kemudian dianalogikan kalau gitu Nabi Musa gagal. Enggak. Dari segi aspek beban mereka berhasil, artinya sudah melakukan amanah mereka sebagai Rasul. Tapi kalau masalahnya terjadi perubahan atau tidak, itu bergantung sekali kepada unsur-unsur tadi. Ketika Rasulullah melakukan perubahan, masyarakat atau generasi yang ada di zaman Rasulullah semua menjawab dengan positif. Dan itu secara terang-terangan kita lihat ya, secara berhadap-hadapan. Ketika perang Badar itu terjadi di saat kaum muslimin secara tidak sengaja harus berhadapan secara militer. Karena perang Badar itu kan dilakukan oleh kaum muslimin bukan dalam perencanaan mereka ya. Mereka datang ke Badar itu untuk mencegat kafilah dagang. Tapi kafilah dagangnya lolos, yang datang adalah justru pasukan Quraisy dengan 1000 kekuatan mereka. Kaum muslimin hanya 300 sekian belas, itu pun tidak siap untuk perang besar. Hanya bawa senjata ya biasa, kemudian kuda cuma 1 atau 2. Coba bayangkan saja, unta ada hanya beberapa. Saat itulah kan Rasulullah, ini ada pertaruhan ini. Kalau mundur ke Madinah, pertama Quraisy bisa mengejar, kedua Madinah habis. Setahun setengah Rasulullah membangun Madinah supaya berwibawa, disegani, eksis di tengah masyarakat Arab yang semuanya masih memusuhi secara ideologi, musyrik. Kalau mundur ke Madinah harus berhadapan. Semua kemudian akan berpikir Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Dan Madinah itu lemah, setiap saat bisa dijarah. Kacau Rasulullah. Madinah kacau kalau begitu. Maka harus dihadapi. Masalahnya tadi tidak cukup, secara hitung-hitungan tidak cukup untuk melawan Quraisy. Belum lagi ada persoalan lain. 2/3 dari 300 sekian belas itu adalah orang Ansar yang dalam kontrak perjanjian baiat dengan Rasulullah, mereka itu akan menjaga Rasulullah, akan mempertahankan Rasulullah dalam arti sampai pada titik perang di dalam wilayah Madinah, ini di luar wilayah Madinah. Maka Rasulullah asyiru alai, ayo beri aku masukan. Berbicara Abu Bakar, bicara Umar, bicara ini, semua sahabat Muhajirin bicara. Kata Rasulullah asyiru alai. Baru kemudian orang Ansar Sa'ad bin Mu'adz waktu berkata, "Kannaka ta'nina ya Rasulullah." Rasulullah, engkau menghendaki kami, Ansar yang bicara. Nah, di situ baru. Apa yang dikatakan oleh para sahabat tadi? Di antara, ya Rasulullah, imdi. Ya Rasulullah, majulah terus. Jangan mundur. Demi Allah, jangankan menghadapi Quraisy di sini. Kalau engkau bawa kami harus masuk ke dalam samudra pun kami akan masuk. Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti Bani Israel berkata kepada Musa, "Fadhhab anta rabbuka wa qatila innaha huna qa'idun." Tapi kami katakan kepadamu, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami akan selalu bersamamu. Berbeda sekali. Maka hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Para sahabat jelas dalam satu rangkaian yang utuh bersama Rasulullah untuk menjunjung afkar risalah, dan itu yang terjadi. Makanya tadi saya katakan percepatan dalam pertumbuhan umat Islam di zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin itu sangat spektakuler. Tidak bisa kita ukur untuk sekarang. Bayangkan cukup 25 tahun kaum muslimin
yang tadinya atau basisnya itu adalah di padang pasir di Mekah Madinah itu punya armada laut dalam 25 tahun. Indonesia merdeka sudah 60 tahun lebih. Punya armada laut yang dalam percaturannya kemudian ketika harus bertarung dengan pasukan atau armada laut kekuatan maritim Romawi yang sudah menguasai lautan tengah Mediterania itu berabad-abad lamanya, kalah mereka. Coba kan, orang-orang yang tadinya di padang pasir kemudian ketika ke laut berperang pun menang. 25 tahun saja, tidak perlu lama-lama. Nah, ini contoh. Jadi ini berhasil karena memang syarat-syarat untuk terjadinya perubahan terpenuhi. Jadi perubahan harus dimulai dari konten mabil anfus yang ada dalam diri, yang itu sifatnya mungkin abstrak tapi jelas pengaruhnya. Ada masalah pemikiran, pandangan, kemudian nilai, kemudian dan seterusnya, orientasi hidup gitu. Dan kemudian tasawur atau persepsi tentang alam akhirat, alam dunia dan seterusnya. Kemudian baru masuk kepada perubahan yang ada dalam artinya yang ada dalam hal-hal yang sifatnya luaran. Kemudian perubahan itu harus dilakukan oleh masyarakat secara kolektif. Setiap masyarakat harus merasa dan sadar punya tanggung jawab untuk berkontribusi dalam perubahan. Wallahu ta'ala barangkali itu untuk ini sementara. Ada pertanyaan? Ya, jazakallahu khair apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi kami persilakan pada peserta yang ingin bertanya, ikhwah dan akhwat, kalau bisa ditulis di selembar kertas. Biasa sih. Jadi sekali lagi kepada seluruh ikhwan dan akhwat, ya kiranya menulis pertanyaannya di selembar kertas. Untuk akhwat langsung saja diseberangkan di balik hijab, dan untuk ikhwah langsung ya bawa ke di meja pemateri. Langsung saja. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Intinya begini, panjang sama pertanyaannya. Bagaimana mungkin kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah di saat kita masih berada di, katakanlah, di bawah otoritas institusi politik atau pemerintahan yang tidak berasaskan Islam? Apakah mungkin itu kita lakukan? Kan ya, bisa nggak kita menerapkan Al-Quran Sunnah di dalam kondisi sekarang, artinya di dalam lingkungan negara atau yang otoritasnya adalah asasnya tidak Islam? 13 tahun Rasulullah di Mekah. Apakah Rasulullah tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat? Tentu, jawabannya pasti. Apa kemudian Rasulullah berdaulat saat itu? Artinya asas dari secara keseluruhan di Mekah itu adalah berdasarkan Al-Quran? Tidak. Justru di bawah kungkungan Quraisy 13 tahun itu. Artinya kalau masalahnya bisa nggak menerapkan Al-Quran? Ya bisa gitu. Kalau masalahnya kemudian ada benturan, memang pasti ada benturan, ada keterbatasan, dan itu pun yang dialami oleh Rasulullah kaum muslimin di di Mekah. Tapi itu tidak kemudian membuat kita, oh kalau begitu itu tidak sama dengan menerapkan. Oh, enggak, kita tidak mungkin mengatakan itu kepada periode Mekah, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang yang dalam masuk usaha aja, apa yang mungkin kita jamah itu sangat banyak sekali. Kenapa itu tidak kita lakukan? Sekarang kemudian apa makna menerapkan kitab dan sunnah? Begitu kan? Apa kemudian harus dalam waktu bersamaan atau langsung berdekatan menjadi bagian dari hukum positif? Atau menjadi hukum pengganti hukum positif? Apa itu bisa dilakukan dalam waktu? Kalau memang tidak bisa dilakukan, apa kemudian kita tidak menjalankan syariat Islam? Bisa. Sekali lagi 13 tahun Rasulullah di Mekah dan kaum muslimin bisa. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dilampaui, dan itu pernah dialami oleh Rasulullah, kan? Rasulullah menggunakan atau memanfaatkan
sistem jiwar masyarakat jahiliyah, memanfaatkan sistem itu ketika tidak menyentuh atau mengganggu prinsip dasar Islam. Bukan Rasulullah saja, para sahabat juga menggunakannya. Umar bin Khattab menggunakan, Abu Bakar menggunakan sistem jiwar itu. Yaitu ketika Rasulullah setelah ke Taif, dan itu kalau dalam tradisi jahiliyah, ketika seorang itu sudah keluar dari lingkungan kabilahnya dan mencari perlindungan atau suaka di kabilah yang lain, berarti dia sudah khulu, sudah keluar, melepas afiliasinya terhadap kabilah induknya, sehingga semua hak dan keistimewaannya hilang. Sehingga ketika Rasulullah katakanlah gagal ke di Taif dan harus masuk kembali ke Mekah, tidak bisa masuk begitu saja, harus melalui jaminan satu kelompok, dan tidak bisa kembali ke Bani Hashim dengan begitu saja karena dianggap sudah keluar, sudah menghilangkan afiliasinya terhadap Bani Hashim dalam konteks jahiliyah tentu. Sehingga Rasulullah SAW kemudian menggunakan minta suakanya kepada Mut'im bin Adi. Tapi tentu tanpa intervensi Mut'im bin Adi terhadap keyakinan Islam atau akidah Islam yang dianut oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Bakar dengan Ibnu Dughunna, begitu Umar bin Khattab dengan Al-As bin Wa'il dan lain-lain. Gitu ya. Itu ada sistem di situ. Jadi bisa saja kalau saya, kenapa tidak? Gitu loh. Jadi kita tidak perlu menunggu institusi itu berdiri, gitu loh. Selama belum, kita tetap bisa menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Tentu dengan batasan-batasan dan tantangan-tantangannya. Yang penting kemudian apa yang kita lakukan adalah tadi. Apa yang ada dalam masuk dalam lingkup wus'u kita itu, wus'aha itu yang kita lakukan. Di luar yang itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dia. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dengan perubahan ini? Ini nanti dari pemaparan berikutnya akan kita lihat. Kalau masalah bertanggung jawab, ya saya katakan ya perubahan tadi kan sampai harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat, semua bertanggung jawab. Cuman tentu maksudnya siapa yang akan bisa menjadi pelopor? Pasti ada pelopor gitu. Nah, yang artinya yang siapa yang punya kapasitas untuk menjadi pelopor perubahan, menjadi pionir-pionir perubahan. Ya intinya adalah orang-orang yang punya kekuatan atau otoritas keilmuan. Nah di situ, karena gerakan ini dimulai oleh para ulama dengan keilmuannya, dengan konsep ilmu yang benar. Gitu. Kita akan lihat bahwa kritik pertama kali Al-Ghazali yang dilakukan Al-Ghazali adalah terhadap institusi keulamaan dan keilmuan. Artinya dari segi tujuannya dan sebagainya sudah mengalami kerusakan, dan itu yang dia perbaiki. Tapi itu detailnya nantilah, gitu ya. Dan itu pula yang dilakukan Rasulullah tadi. Pengayaan yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, di Mekah itu adalah pengayaan pemikiran. Sehingga ketika dibutuhkan di Madinah, itu semua sudah sangat kuat, sudah mengakar. Sehingga setiap sahabat yang masuk Islam di Madinah yang jumlahnya sangat pesat, itu dengan mudah bisa masuk ke dalam lingkaran Islam dan kemudian menyerap Islam, karena para sahabat di sekitar Rasulullah semua adalah ulama. Itu yang mudah. Nah sekarang itu kan jadi persoalan kita. Orang itu yang sudah Muslim saja banyak yang tidak mengenal Islam, apalagi yang mu'alaf. Ketika kemudian dia melihat kaum Muslimin, kok orang Islam begini? Itu kan susah. Tapi dulu enggak. Dengan kekayaan pemikirannya, ilmunya yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, di Mekah itu, ketika masuk Madinah dan ada terjadi percepatan, dengan mudah masyarakat yang tadinya berbagai latar belakang itu kemudian masuk, artinya sebagai ada melting pot di situ, sehingga mereka kemudian menjadi Muslim yang bisa mencerminkan identitas Islam. Kalau kita bisa bacalah begini, apa yang dilakukan Jerman setelah Perang Dunia Kedua? Negara itu kan hancur, itu habis itu. Jepang juga habis. Apa sih yang mereka miliki untuk bangkit? Pemikiran. Mereka kaya dengan pemikiran. Terlepas masalahnya itu artinya pemikirannya salah di satu sisi, artinya dasarnya salah. Tetapi dalam sisi prakteknya ada yang benar. Dan di sisi itu mereka kemudian menghasilkan, bisa bangkit. Kan pemikir-pemikir Jerman saya nggak tahu, sangat luar biasa. Mazhab-mazhab pemikirannya Jerman sangat kuat sekali. Sehingga ketika mereka kemudian bangkit bisa. Itu yang dilakukan Malaysia kemudian. Ketika mereka ingin bangkit, mereka tidak malu untuk belajar ke Indonesia. Kemudian setelah itu Indonesia belajar kepada Malaysia. Tapi malu-malu. Itu yang dilakukan Thailand.
Kenapa pertanian Thailand itu begitu maju? Kan di zaman siapa? Soekarno itu, Raja Sihanouk ya kalau tidak salah. Itu minta ratus anak Thailand itu harus sekolah di IPB, minta jatah. Dan mereka itu kemudian fasilitas negara. Dan saya ketika ke Thailand Selatan, saya melihat luar biasa. Di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah perkebunan, itu jalan-jalan aspal sangat bagus sekali. Petani itu pasti punya mobil-mobil bak yang kemudian bisa mengangkutnya dengan jalan yang mulus, sehingga transportasi mudah, kemudian luar biasa. Pantas kalau semua serba Bangkok, gitu kan. Padahal di IPB itunya. Sampai orang IPB juga atau orang-orang kita pun malu-malu ketika melahirkan sesuatu udah dinamain Bangkok, gitu kan, Siam. Padahal orang kita yang bikin, gitu loh. Luar biasa kan, gitu. Petronas belajar kepada Pertamina, tapi sekarang Petronas sudah kemana-mana, kan gitu. Ilmu, ya. Ini jangan panjang-panjang ya bacanya, susah jadi lama ini. Nah, ini yang tadi sebagian saya ini. Bagaimana Rasulullah dan Umar bin Khattab menjaga peradaban Islam dari masuknya orang-orang baru ke dalam Islam seiring Islam berkembang. Dan bagaimana beliau mengatur dan membina mereka untuk segera menyesuaikan dengan lingkungan Islam. Ada pengucuran untuk mereka. Dan apakah ada pengucuran untuk mereka? Pertanyaan kedua. Pertanyaan tentang Ustaz Salahuddin nanti aja. Karena memang belum kita bahas Ustaz Salahuddin ya. Tadi sudah sedikit saya ungkap bahwa ketika ada percepatan banyaknya orang masuk Islam di periode Madinah itu, di samping selain Rasulullah sendiri tentunya sebagai rujukan utama Islam, para sahabat itu adalah ulama. Sehingga dengan begitu memudahkan mereka untuk kalaupun tidak bisa bertemu Rasulullah ataupun satu saat memang mereka hanya bertemu dengan para sahabat, mereka tetap bisa belajar Islam, bisa memperdalam Islam gitu kan, dan bisa melihat contoh Islam yang ideal dari para sahabat itu. Dan itu terus berkembang ketika Islam kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Dan ini yang unik, setiap perkembangan wilayah Islam di masa itu tentu gambaran pertamanya adalah perang. Itu tentu. Karena memang perang adalah satu langkah yang memang tidak bisa dielakkan dalam budaya masyarakat saat itu. Artinya ketika kaum muslimin tidak siap perang, dia akan diperangi gitu. Tetapi yang paling penting, apakah umat Islam di wilayah-wilayah baru? Contohnya kalau awalnya Madinah dan Mekah, kemudian Yaman, kemudian daerah Syam, Palestina dan sekitarnya gitu, atau Hims, Syria, Libanon sekarang, atau kemudian ke Irak, ke Iran. Apakah ketika masuk ke wilayah-wilayah itu yang membuat kaum muslimin di sana menjadi kuat? Dan kita tahu kan, kemudian ahli hadis apa kan banyak dari wilayah-wilayah yang tadinya Persia. Imam Muslim, Imam Bukhari nggak, Uzbekistan, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, Nasai. Apakah Islam itu menguat di daerah-daerah itu karena tekanan militer atau karena faktor lain? Kekuatan tentara kaum muslimin itu kalau tidak salah di bawah 100.000. Bayangkan di zaman Umar itu 100.000 harus dibagi sekian tempat wilayah. Sehingga dalam satu wilayah itu paling ada sekian, ada 12.000, ada 20.000, ada sekian. Itu yang aktif biasanya cuma 40.000. Nanti yang 40 cadangan. Dan kemudian dirotasikan oleh Umar bin Khattab itu. Bayangkan di saat yang sama dalam waktu 5 tahun atau 6 tahun wilayah Islam sudah mencapai semua wilayah Persia, ke Uzbekistan, sudah masuk ke Palestina, sudah masuk ke Mesir. Bagaimana mungkin tentara Islam yang dirotasi yang jumlahnya cuma 10.000, 15.000 itu bisa kemudian mempertahankan masyarakat yang baru mengenal Islam itu untuk tetap dalam wilayah Islam dari segi stabilitas? Tidak mungkin. Sesekali juga mereka tinggalkan wilayah itu. Apa yang membuat mereka kemudian cepat masuk Islam, dan bagaimana Islam bisa mengakar daerah itu? Ilmu. Saya ambilkan contoh Abu Darda ketika masuk ke wilayah Hims, ke Mustal Syam. Dia datang dengan pasukan, dia datang sebagai prajurit ksatria, dan dia datang sebagai ulama. Di tempat Abu Darda didirikan masjid, dan setiap malam dia menjadi mursyid, dia menjadi guru di masjid itu.
Yang menarik datanya, di setiap malam itu ada 120 halqah di Masjid Abu Darda. Setiap halqah terdiri dari 10 anak dan satu yang lebih dewasa, yang lebih senior, yang langsung dimonitor oleh Abu Darda. Berarti setiap malam ada 1.200 anak di wilayah baru Islam yang belajar kepada sahabat Rasulullah SAW. Masjid mana itu terjadi di Indonesia seperti itu? 1.200 anak tiap malam dan tidak mengenal libur. Kita TPA masih ada liburnya, gitu loh. Dan yang diajarkan kan cuma itu. Ini majelisnya Abu Darda yang awalnya mungkin mengenal Quran, tapi kan yang lahir siapa coba? Iyas Al-Muzani, itu murid-muridnya. Ibnu Sirin, sekelas-kelas itu, kemudian jadi ulama-ulama besar. Subhanallah. Itu yang membuat kemudian Islam bisa mengakar di daerah-daerah itu. Karena kemudian mereka menjadi Muslim dan kemudian mengenal Islam dengan baik, dan mereka melihat praktek dari masyarakat Islam yang sebelumnya datang dari Madinah dan Yaman dan sebagainya. Mereka menerapkan Islam dengan baik, sistem ekonomi dengan baik, dan itu mereka dapati jauh lebih adil, lebih maju, lebih baik ketimbang ketika mereka di bawah wilayah Romawi atau Persia. Ya sudah, buat apa mereka kemudian memberontak dan keluar? Yang non Muslimnya kan ada juga di situ banyak. Sama seperti utusan dari Azerbaijan ketika datang ke Umar bin Abdul Aziz, engkau pemimpin yang adil. Sebelum ini kami nggak berani karena tidak adil. Kami akan mengadu. Ketika pemimpin Muslim datang ke daerah kami, sebenarnya ada perjanjian, tapi dia kemudian menyerobot, artinya melanggar perjanjian itu sehingga kami kemudian kalah. Terus apa mau? Kami ingin kembalikan wilayah kami seperti sebelum atau seperti sebelum dikuasai, seperti dalam perjanjian itu. Baiklah, dikembalikan. Umar bin Abdul Aziz kembalikan. Jadi wilayah-wilayah dikuasai kaum muslimin kembalikan. Kemudian setelah itu buat perhitungan baru, perang, ayo gitu. Coba bayangkan aja. Itu mana mungkin terjadi sekarang dalam konteks politik. Ketika mereka bawa pulang, mereka kumpul lagi. Ngapain kita capek-capek nuntut hak? Untuk kemudian mengembalikan wilayah-wilayah kita. Kemudian setelah itu kita bisa perang dengan mereka. Tahu sekarang kita lebih maju, lebih makmur dan sebelumnya, sudahlah. Subhanallah itu. Jadi akhirnya kan mereka nggak pernah berpikir, itu kan Muslim loh, tidak pernah berpikir untuk kemudian menjadi murtad lagi ataupun apalagi murtad lagi, untuk sekedar kemudian kembali kepada masa sebelum itu. Mereka lebih senang di bawah wilayah Islam dan kekuasaan Islam. 5 menit lagi berarti satu pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi bisa diundur. Ini masalah kontemporer. Bagaimana kita menyikapi permasalahan saat ini yang justru datang dari tubuh umat Islam sendiri, seperti pemikiran-pemikiran baru yang merusak dan membuat rancu sehingga banyak umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita jawab nanti saja setelah Salahuddin kita terungkap, karena ada satu titik di situ. Berikutnya, apa yang dimaksud sejarah tidak akan berulang dan sejarah tidak mengandung ibrah? Tapi sejarah tidak mengandung ibrah, tapi sejarah memiliki pola yang itu berarti baca bukunya ini. Majid Kilani mengatakan begini, saya tidak percaya bahwa sejarah itu berulang, gitu ya. Itu saya sepenuhnya sepakat. Tapi ketika mengatakan sejarah itu tidak mengandung ibrah, saya sedang mencari maksud dari redaksinya itu apa, karena biasanya dia menerangkannya di buku lain. Yang pertama dulu, sejarah tidak berulang, artinya tidak berulang secara deterministik. Itu teorinya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu kan sejarah berulang, dan berulangannya secara rotasi yang sifatnya deterministik. Jadi kata dia, satu pemerintahan itu biasanya bertahan 3 atau 4 generasi. Setelah itu runtuh atau kemudian muncullah pemerintahan baru 3-4 generasi, terus berputar seperti itu. Itu yang dimaksud berulang. Jadi dia seulang secara sendirinya. Kalau menjadi nggak bisa, nggak berulang. Sejarah itu nggak berulang. Kalau sejarah itu berulang, sebenarnya itu kan begini aja. Apa ada umat yang pernah berpikir mau mengulangi sejarahnya Nabi Nuh? Contohnya gitu, setelah Nabi Nuh. Kan seharusnya secara langsung, wah kita jangan ingkar dong, jangan kafir, kita harus taat kepada Nabi. Kalau enggak kan, tapi kan buktinya setelah Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, semuanya juga. Nah itu dia. Jadi tidak mudah seseorang itu bisa mengambil itulah ibrah dari sebuah sejarah dan kemudian tidak serta merta berulang.
Yang penting itu sebenarnya pola. Pola itu adalah sunnatullah maksudnya. Jadi dalam sejarah ini ada sunnatullah. Ketika seorang, ya seperti tadi sunnatullah perubahan. Ketika masyarakat itu menempatkan dirinya untuk menerima atau beriman kepada risalah para nabi, kemudian menempatkan dirinya sebagai bagian dari yang bertanggung jawab untuk mengejawantahkan risalah itu dalam tatanan kehidupan bersama, maka akan tumbuh sebuah masyarakat baru, lahir sebuah masyarakat baru. Bayangkan kalau masyarakat Rasulullah itu dari tengah kubangan jahiliyah, lumpur yang kotor itu muncul mutiara-mutiara yang kemudian luar biasa, bahkan bukan sekedar mempengaruhi atau mengubah Mekah, mengubah dunia. Coba bayangkan saja. Kan tidak terbayang dong, dari kubangan jahiliyah itu akan muncul orang-orang hebat. Tidak dari Persia, tidak dari Romawi yang peradabannya sudah eksis lama, pemikirannya sudah banyak, pemikirnya, filosof-filosofnya, tapi justru Umar bin Khattab yang kemudian dengan tanpa belajar kepada Persia atau Romawi, artinya filosofi, filsafat mereka, bisa mengatur manusia, bisa menciptakan kondisi masyarakat yang beradab, lebih maju. Karena gitu. Itu yang disebut pola dan sunatullah itu. Dan itulah yang harus kemudian kita tiru dengan sadar. Artinya kita ambil, kemudian polanya kita ambil dan kemudian kita ikuti dengan sadar. Nah, jadi maksudnya tidak berulang secara deterministik itu. Tidak ulang begitu saja, berulang. Jadi kalau berulang begitu saja, kita nanti tinggal nunggu. Kan setelah terpuruk sebelum Salahuddin muncul Salahuddin. Kalau gitu kita tunggu aja lah, nanti juga muncul Salahuddin. Kan gitu nantinya. Lah kalau begitu ya sudah. Kita kan begini terus. Salahuddin itu diciptakan gitu loh. Dia bukan lahir sendiri gitu loh. Tidak akan lahir sendiri dia. Imam Mahdi itu akan muncul dari sebuah komunitas yang memang terbentuk. Saya bilang tidak. Seperti tadi yang dikatakan zahirin alal haq, dari situ dia muncul. Itu ulama sepakat. Tidak mungkin Mahdi keluar dari konteks itu, dari taifah yang zahirin alal haq. Tapi itu masyarakat yang dibentuk gitu loh. Jadi intinya pola-pola itu yang harus kita pelajari, dan dari situ kemudian kita bisa mengubah. Sehingga tidak perlu kita ikuti Ibnu Khaldun, kita membutuhkan 4-5 generasi, enggak, atau 3-4 generasi. Bisa saja 2 generasi bisa kita putus. Atau kalau kita memang mengikuti begitu saja bisa 6 generasi baru kita bisa bangkit lagi. Oh jangan dong, kan gitu. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala.